Was- Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna at-ta'wil. Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai surat Asy-Syams, kemudian surat Al-Lail, ya, terdapat berbagai persamaan, ya, eh, antara Asy-Syams dan Al-Lail, ya. Hakadha, begitulah setiap Allah ciptakan makhluk ini semua berpasang-pasangan, ya. Ada siang, ada malam, ya. Ada langit, ada bumi, ya. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan setiap segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, perempuan, ada hitam, putih, tinggi, pendek. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwasanya semua makhluk ini adalah berpasang-pasangan. Ada pasangannya. Baik dia hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Dan Allah lah anal ahad, dan akulah yang sendiri. Tidak ada yang menyerupaiku. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah, segala sesuatu bergantung kepada Allah. Semua perlu kepada Allah pencipta. Karena Allah lah yang satu, tidak ada dua. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Tidak melahirkan ataupun dilahirkan. Tidak berasal dari manusia, tidak berasal dari seorang bapak, ibu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sama dengan Al-Khaliq. Baik, alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan masuk ke surah yang baru, ya, hampir selesai. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk pada surah-surah juz amma yang pendek-pendek, ya. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk surah selepas surat Duha, maka kita akan masuk surah Al-Lail, maka kita akan masuk surat Ad-Duha. Surah Ad-Duha merupakan surah yang ke-93. Ya, dari 114, ya, dari mulai surat yang ke-114, sekarang kita ke surah yang ke-93. Berarti sudah berapa surah itu kita lewati, ya? Misalkan 7, 100, 20, 10, 103. Ya, udah 21 surah, ya, teman-teman, ya. Masya Allah, nah, banyak-banyak kita lalui ini. Mudah-mudahan teman-teman, dan nanti kita coba sekali, ya, ada ujian gitu mungkin, ya, tafsir atau apa, ya. Lihat, ya. Biar teman-teman lengket ilmunya. Lihat catatan-catatannya ada ditulis gitu. Akada, begitulah para penuntut ilmu, teman-teman. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan ketika beliau sudah sangat tenar, sudah sangat banyak ilmunya, sudah tidak ada orang yang tidak mengenal dengan keilmuan beliau. Nah, ketika beliau masih menulis, ya, ditanya, untuk apa kamu menulis, wahai Imam? Kamu sudah banyak ilmunya dan lain-lain. Kata beliau, minal mihbarah ilal mikbarah. Ya. Dari pena sampai ke liang lahat. Artinya emang, ya, ilmu itu dengan tulis. Ya. Dengan tulis, kita harus nulis. Ya, kalau cuma modal dengar saja nggak cukup, teman-teman. Ya. Ya. Start dulu kalau misalnya ada kajian-kajian itu, bagusnya ditulis. Kalau tulis semakin lengkap, semakin catatan kita semakin ingat ketika kita rujuk kembali, oh gini maksudnya, gini maksudnya. Tapi kalau kita nggak tulis, kita andalin kepala kita, maka kepala kita terbatas. Ya. Sebenarnya nggak terbatas, tapi karena mungkin masih banyaknya dosa yang kita lakukan, ya. Bisa jadi itu juga membuat tidak betahnya hafalan ilmu di kepala kita itu. Ya, karena yang memang seperti itu, karena ilmu Allah adalah cahaya, ya.
seperti perkataan Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa'arsyadani ila tarakil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' tentang melemahnya hafalanku. Maka beliau fa'arsyadani ila tarakil ma'asi. Maka beliau memesan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Apa aja bentuk kemaksiatan, ya. Yang dosa yang kita lakukan nantinya. Mau kecil, mau besar, ya. Maka tinggalkanlah maksiat. Fa'akhbarani bi'annal ilma nur. Dan beliau mengatakan kepadaku, mengabarkan kepadaku, sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan semuanya cahaya Allah itu ilmu tidak akan diberikan kecuali untuk orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Ya kita apa aja ya, kita sering ngata-ngatain orang, kita sering gosipin orang, itu juga masih, itu juga bisa membuat ilmu kita hilang, ya, di kepala kita. Baik teman-teman, insya Allah kita masuk surah Ad-Duha, kita baca sama-sama sebelum kita terjemahkan nanti, ya, kita tadabbur, ya, kita bacakan tafsirnya insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Ya. Ini udah di luar kepala semua teman-teman, ya. Wadduha, ini sumpah lagi, ya. Waktu duha. Surat Duha, surah ke-19, 93, terdiri dari 11 ayat. Ya, surat Duha juga disepakati para ulama adalah surah Makkiyah karena diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Berkali-kali Ustaz sampaikan, artinya surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, itu yang lebih tepatnya. Ya, walaupun namanya Makkiyah Mekah, tapi ada surah-surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah, tapi di Mekah. Dia masuk surah Madaniyah, masuk surah Madinah. Ya. Jadi patokannya sebenarnya yang lebih kuat adalah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu surah-surah Makkiyah. Karena 13 tahun Nabi di Mekah mengajarkan tauhid, ya, memfokuskan tentang ketauhidan, ya, beriman kepada Allah, hari akhirat. Maka itulah surah-surah Makkiyah. Apa pokok pembahasan dari surat Ad-Duha? Ya, surat Ad-Duha berkaitan dengan nikmat-nikmat zahir, ya, nikmat-nikmat secara zahir, ya, nikmat yang tampak yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya. Hanya kalau mau khatam Quran kadang yang ke Ustaz ingat dulu ketika di Mesir, ya, ketika sampai di surat Duha, kita misalnya udah ngaji nih dari Al-Baqarah. Terus pas masuk surat Ad-Duha itu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Jadi sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak, sampai An-Nas nanti seperti itu. Ya, karena udah hakada, ya. Jadi
udah mulai masuk kisah suar ya, surah-surah pendek tuh ya, udah mulai kita mau khataman ya. Eh, itu dia terkait pokok inti pembahasan terkait tentang nikmat-nikmat zahir yang tampak yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan pokok pembicaraan terkait nikmat-nikmat maknawi, nikmat-nikmat batin terdapat pada surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Uh, kalau nikmat secara zahir ada di surah Ad-Duha yang diberikan kepada Nabi, tapi nikmat secara batin atau maknawi maka dia ada terdapat di surah Al-Insyirah. Oleh sebabnya kedua surah ini berkaitan erat teman-teman. Ya. Makanya misalkan teman-teman sholat maghrib nih, baca Ad-Duha rakaat pertama, rakaat kedua Al-Insyirah, maka itu cocok. Sama seperti Asy-Syams Al-Lail. Ya. Ustaz pernah dengar Syekh Ustaz, Syekh Said ya, ketika di Mesir, beliau baca di surah di Isya, surah Asy-Syam rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Lail. Jadi boleh berpasang-pasangan ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat kedua surah ini adalah satu surah karena masing-masing berbicara tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi SAW. Jadi sebagian ulama mengatakan ini satu surat all in one gitu. Ini adalah satu surah yang sama-sama berbicara tentang nikmat, ya, yang satu nikmat zahir dan satu nikmat batin atau maknawi. Itu dia ya tadi prolognya, kemudian pokok pembahasannya, ya pembahasan ketiga sekarang tentang apa asbabun nuzul, yaitu penyebab turunnya surah Ad-Duha. Ya, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Ad-Duha, apa sih sebabnya? Para ahli tafsir menyebutkan asbabun nuzul ataupun penyebab turunnya surah ini ada beberapa riwayat atau hadis sahih yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Ad-Duha. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, ia berkata, ihtabasa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat imra'atun min Quraisy أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ya. Kita tahu ya di awal-awal wahyu nanti Iqra, kemudian nanti Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Jadi wahyu nggak lama-lama, datang cepat ya, seminggu, ya, 2 hari, 3 hari gitu. Nah, ketika awal-awal wahyu datang kepada Nabi SAW, maka dalam hadis ini wahyu tertunda. Ya. Jibril tertahan tidak kunjung datang kepada Nabi SAW. Jadi Jibril yang menyampaikan wahyu lama udah nggak datang kepada Nabi. Tidak kunjung datang kepada Nabi SAW. Lalu berkatalah seorang wanita dari Quraisy, ini wanita dari Quraisy ini berkata, setannya, jadi dia bilang Jibril itu setannya terlambat datang kepadanya. Setannya terlambat datang kepadanya. Maka turunlah firman Allah SWT, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Demi waktu matahari sepenggalan naik dan demi malam apabila telah sunyi, sungguhnya Rabbmu tiada meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Jadi ya mereka pikir ya setannya apa namanya setan atau Jibrilnya yang nggak ada bau, udah nggak sayang lagi sama dia. Maka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah cuma menguji, Rabbmu tiada meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula benci kepadamu. Nah, itu dalam satu hadisnya. Dalam riwayat yang lain ada sedikit perbedaan lafal ya. اشتكى رسول الله فلم يكن ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة. Kita baca artinya aja. Rasulullah SAW sakit ya, dan beliau tidak bisa sholat malam 2 atau 3 malam. Jadi Rasul lemah ya, sakit karena sholat malam tidak diwajibkan kepada umatnya, tapi Rasulullah SAW mewajibkan sholat malam kepada dirinya sendiri. Lihat ya, Nabi kita ya, udah pasti jaminan surga, tapi beliau bagaimana sholat malamnya jor-joran ya. Boleh mewajibkan untuk dirinya untuk sholat malam, tapi tidak diwajibkan umatnya. Harusnya kita yang memang belum tentu masuk surga dan neraka, kita yang harus lebih kuat beribadah. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW ya, di rumah yang sempit ketika sholat itu
kena kakinya Aisyah ketika sempitnya rumahnya beliau. Ya, Aisyah tahu sampai suatu ketika Aisyah terbangun lihat Nabi masih sholat ya. Kenapa engkau sholat ya Rasulullah? Alaihissalam, bukankah Allah telah yaghfiru, telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya, seorang Nabi rumahnya cuma 4x4 mungkin. Ya. Kalau teman-teman pergi ke Madinah ya, ziarah nanti insyaallah. Allahumma yassir lana fi ziyaratin baitikal haram wa ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan kita semua bisa umrah atau haji ke sana ya, teman-teman. Itu teman-teman lihat makam Nabi, itulah rumah beliau hari ini. Ya. Seperti petakan, kontrakan. Ya. Di situlah Nabi tinggal. Ya. Bukankah pantas beliau ya, mendapatkan kenikmatan dunia, mungkin istana yang besar seperti Kisra di Persia, seperti Kaisar di Rom. Ya. Kata Umar bin Khattab ketika melihat Nabi, suatu ketika Nabi tidur di di tikar gitu, kemudian bekas-bekas tikar menempel di dahinya, ya, di pundaknya, di zahirnya, di belakangnya, maka beliau menangis. Ya. Lihat, ya Rasulullah, engkau khalifah, engkau pemimpin umat Islam. Kenapa kita buatkan engkau kasur yang empuk gitu kan kira-kira. Kita buatkan engkau ya bukan spring bed apalah gitu kan yang enak gitu tidur. Lihat Nabi mengatakan mali walid dunia. Gak ada urusannya aku dengan dunia. Innama masalud dunia. Semuanya perumpamaan dunia itu seperti orang yang ya, jalan di setengah padang pasir, tahala, kemudian dia berhenti sejenak di bawah pohon, kemudian dia melanjutkan kembali. Jadi dunia sementara. Jadi sampai Umar bin Khattab menangis ya. Ini bagaimana seorang yang sudah jaminan surga, yang mencontohkan bagaimana umatnya. Harusnya beliau yang kalau mau. Jadi inilah biar umatnya yang misalkan yang tidak punya apa-apa tidak bersedih karena melihat bagaimana Rasulullah bisa aja Rasulullah ya orang Quraisy ya Rasulullah engkau beriman kepada kami sehari, kami beriman kepada kamu sehari. Itu Nabi nggak mau ya, tinggalkan agama Muhammad, agamamu, kami akan nikahkan apa yang kamu mau mau nikah dengan wanita paling cantik kami kasih, kamu mau ke harta kekayaan kami kasih. Rasulullah nggak minta, aku adalah utusan Allah ya. Jadi mengajarkan kepada kita ya, jadi umatnya pun yang misalkan yang nggak punya apa-apa hari ini nggak perlu bersedih. Nabi lebih dahsyat lagi kesedihannya, nggak punya apa-apa ya, rumah cuma begitu doang ya, terkadang berlalu 3 bulan ya, istri-istri Nabi tanpa ada api yang keluar dari rumahnya, dia nggak ada masak, cuma makan kurma doang. Ya, hari ini kita setiap hari bisa makan. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam ya terkadang dia mengetuk pintu-pintu rumah istrinya, apakah kalian ada makanan? Kalau nggak ada langsung fa'ana sha'iman yaum. Kalau begitu saya puasa hari ini. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain ya tentang masih asbabun nuzul ya, beliau sakit tadi dan beliau tidak bisa sholat malam 2 atau 3 malam. Lalu datang seorang wanita dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat berharap agar setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Ini tega banget nih ibu-ibu ini. Atau aku tidak melihatnya selama 2 atau 3 malam. Maka Allah turunkan ad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Siapa wanita itu? Ya, wanita itu adalah Ummu Jamil binti Harb. Ummu Jamil binti Harb itu saudari Abi Sufyan bin Harb. Dialah istri Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab. Dan istri Abu Lahab ini pun masuk neraka dia. Ya. Parah kata-katanya parah. Ya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kalau udah masuk di ayat Al-Quran, dia jaminan neraka, jadi udah benar. Inilah
mukjizat Al-Quran. Artinya dia udah pasti itu ketika akan datang itu udah terjadi. Ya, namanya Ummu Jamil binti Harab, yaitu saudari Abu Sufyan bin Harab, ataupun dia adalah istrinya Abu Lahab. Suami istri tersebut suka mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kelakuan orang-orang kafir dan musyrik terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengangkat Nabi. Bahkan perbuatan mereka tidak memberi kemudaratan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sama istrinya begitu, Abu Lahab pun begitu ya, paman Nabi. Padahal paman Nabi ini sangat senang ketika Nabi lahir. Ya, dibawa kemana-mana, diangkatnya Nabi karena anak apa namanya, anak dari saudaranya Abdullah. Ya. Tapi ketika Nabi sudah dewasa, Nabi dapat wahyu, mengumpulkan, Nabi terkenal Al-Amin, terpercaya, ya, mengumpulkan orang-orang, dipanggil Nabi suatu ketika pernah naik ke bukit, ya, memanggil semua orang-orang Quraisy, wahai kaumku, kalau seandainya aku mengatakan di belakangku adalah musuh akan menyerang, apakah kalian percaya? Percaya ya Muhammad, katanya, percaya. Kalau seandainya aku mengatakan aku adalah Rasulullah, mengajarkan kalian untuk beriman kepada Allah. Abu Lahab waktu itu hadir juga. Karena Nabi mengumpulkan semua orang. Maka dia pun mencela, tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini, untuk message ini, untuk kalimat ini kamu mengundang kami? Gitu kan. Dihina ya Nabi, di tabban laka ya Muhammad. Ya, nanti kita masuk surat tabat tiada lah. Nah, akhirnya celakalah beliaulah yang celaka, bukan Nabi. Ya, tabat la yada abi lahabi wa tab. Kita masuk surah, hubungan surah Ad-Duha dengan surah Al-Lail ya. Chapter berikutnya. Tadi kita sudah prolog ya, kemudian tentang inti surat Ad-Duha, kemudian asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul tadi dua hadis tadi ya, perkataan Ummu Jamil binti Harab tadi. Nah, kemudian yang keempat itu korelasi ataupun hubungan antara surah Ad-Duha dengan surah Al-Lail. Para ulama menyebutkan hubungan surah Ad-Duha dengan surat sebelumnya yaitu surah Al-Lail turun karena sahabat Abu Bakar berkorban dengan mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang lemah seperti Bilal bin Rabah dan wanita tua. Allah pun meridainya. Sementara itu surah Ad-Duha berkaitan dengan guru Abu Bakar Nabi Muhammad SAW yang juga yang Allah Subhanahu wa taala juga meridai beliau. Ya, jadi kalau surat Al-Lail ada hubungan dengan Abu Bakar ya tadi yang apa namanya di ayat wala saufa yarda, yaitu untuk Abu Bakar ya, Allah meridai Abu Bakar. Di surah Ad-Duha ini Allah meridai gurunya Abu Bakar, yaitu sahabatnya Abu Bakar ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ini surah khusus untuk Nabi. Kita baca tafsirnya, wadduha, demi waktu duha, ketika matahari penggalahan ya. Wadduha. Para ulama mempunyai dua pendapat tentang makna ad-duha ya. Sebagaimana perbedaan mereka terhadap makna waduhaha pada tafsir ayat pertama surah Asy-Syams. Sebagian ulama yang pendapat pertama mengatakan ad-duha adalah an-nahru kulluhu, yaitu keseluruhan waktu siang. Nah, satu pendapat ya. Ad-duha itu adalah pendapat pertama adalah an-nahru kullu, yaitu keseluruhan waktu siang. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan ayat setelahnya, wal-laili idza saja. Nah, demi malam apabila telah sunyi. Nah, itu dalil mereka. Itu Allah bersumpah dengan malam. Artinya Allah sedang bersumpah dengan lawannya malam. Sehingga tafsir ayat wadduha demi duha adalah wan nahari, demi siang. Jadi kalau Allah ayat setelahnya duha wal laili idza saja berarti siang semua gitu, arti pagi semua. Wadduha itu pagi semua, wal laili kebalikannya, malam semua. Apabila malam telah sunyi. Itu dalil mereka. Kata mereka yaitu hal ini juga dapat dijumpai dengan dalam ayat yang lain. Ya. Terkadang Allah menyebutkan duha yang maksudnya adalah siang.
Apa ayatnya? Surah Al-A'raf ayat 97, 98. Surah Al-A'raf ayat 97, 98 ya. Ini teman-teman dah hafal juga mungkin. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أو أمن ذكرنا أن يأتي أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan yang kami datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang di waktu duha itu siang hari ketika mereka sedang bermain? Jadi ada ayat ini adalah duha adalah maknanya siang hari. Ya, bukan sepenggalan naik, artinya bukan waktu duha. Artinya waktu duha kan dimulai dari sekarang ya. Ini ada 6:30 sekarang sampai 11:30 itu waktu duha gitu. Nah, di ayat ini ya siang hari ya dia siang ya mau jam 11 ke atas sampai jam 3 jam 4 itu masih siang ya. Jadi masih pagi, masih apa namanya masih terang semuanya. Walaili ketika maghrib udah mulai walaili. Makanya dalam Islam kalau misalkan nanti malam itu udah masuk hari berikutnya, udah masuk hari Jumat ya misalkan. Nah, makanya misalnya habis maghrib udah bisa baca surat kahfi seperti itu ya, dalam Islam. Kalau kita kan di dunia ya, artinya di hari ini perhitungan kita ya pukul 00, pukul 00 jam 12 malam lewat 1 menit baru dianggap besok hari. Sedangkan dalam Islam ba'dal maghrib udah dianggap esok hari seperti itu. Para ahli tafsir pendapat bahwa duha pada ayat tersebut adalah siang. Hal ini karena azab Allah datang pada malam hari ketika orang sedang tidur atau siang hari saat mereka beraktivitas. Nah, ayat tersebut diungkapkan dengan memakai kata duha untuk menunjukkan makna siang. Oleh karena itulah duha kadang-kadang diartikan seperti siang. Itu satu pendapat. Pendapat kedua tentang makna ad-duha ini, maksudnya adalah waktu duha itu sendiri. Nah, jadi bukan siang, tapi waktu duha, waktu matahari sepenggalahan naik. Nah, apa dalil mereka? Mereka berdalil bahwa seandainya Allah ingin bersumpah dengan siang, maka pastilah Allah akan mengatakan wan nahari, bukan wadduha. Wan nahar, mahar siang. Ketika Allah menyebutkan duha, hal itu menunjukkan waktu khusus dan bukan bermakna siang. Tapi waktu duha itu sendiri. Dan duha adalah waktu yang sangat spesial karena beberapa hal berikut. Ya, ini dicatat nih teman-teman ya. Karena waktu duha, ya, banyak Allah bersumpah karena waktu yang spesial karena beberapa hal berikut. Apa spesialnya waktu duha? Yang pertama adalah waktu ketika matahari menyingsing. Yang kedua, awal datangnya sinar matahari yang memberi manfaat kepada manusia. Maka Allah nggak bersumpah kecuali benar-benar ada keutamaannya. Ya, jibal, wassama, makhluk Allah yang punya keutamaan. Dengan waktu duha ada waktu yang utama, yang spesial. Di antara itu waktu ketika matahari menyingsing, ya, mulai terbit matahari, awal datangnya sinar matahari yang memberikan kepada manusia, manfaat kepada manusia. Yang ketiga, waktu disyariatkannya salat sunat duha. Yang keempat, waktu ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, jadi ada spesial juga waktu duha nih. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa ketika waktu duha. Makanya Nabi Musa digelar Kalimullah. Ya, yang bisa berbicara dengan Allah. Ya tentu Pak. Itu dibalik tabir ya, nggak bisa melihat karena Musa nggak bisa lihat langsung. Jadi seperti cahaya dilihat tapi ada suara. Nah, yang terakhir, spesialnya waktu duha, yang kelima, yaitu waktu ketika para penyihir Fir'aun akhirnya beriman. Nah, ini penyihir-penyihir Fir'aun itu, jadi biasanya sihir, teman-teman. Ya, kalah dia waktu pagi hari itu, terutama waktu duha. Jadi, makanya kenapa Nabi Musa menantang penyihir-penyihir Fir'aun itu, waktu duha, ayo kita adu sihir. Ayo kita adu magic, istilahnya. Ya. Karena susah untuk, karena penyihir-penyihir itu hidupnya malam hari biasanya. Ya.
Mudah mereka untuk menyihir mata manusia gitu. Nah, itu dia. Itu waktu ketika matahari menyingsing, awal datangnya sinar matahari yang memberi manfaat kepada manusia. Yang ketiga, waktu disyariatkannya sholat duha, sunat duha. Yang keempat, itu waktu ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah ketika para penyihir Firaun akhirnya beriman. Nah, itu dia ya, keutamaan waktu duha. Ada sebagian ahli tafsir menafsirkan wadduha yaitu ibadahul ladzina ya'budunahu fi waqtid duha, yaitu hamba-hambanya yang beribadah kepadanya di waktu duha. Ini tafsiran yang lain lagi ya. Ini yang utama. Jadi waktu duha itu adalah hamba-hambanya yang beribadah kepadanya di waktu duha. Ya pendapat yang kedua tadi lebih kuat tentunya ya. Nah, itu waktu duha spesial khusus ya. Tapi dia bisa juga dalam ayat yang lain memang disebutkan siang hari. Tapi khusus dia ini Allah menyebutkan khusus untuk waktu duha. Pada intinya duha adalah waktu yang penting gitu aja. Waktu duha dimulai kurang 15 menit setelah matahari muncul ya. 15 menit setelah matahari muncul hingga kurang lebih 10 menit sebelum waktu azan zuhur. Jadi teman-teman misalkan lupa salat duha, udah biasa lakukan salat duha, dia masih ada 10 menit sebelum zuhur, 15 menit sebelum zuhur, kita belum salat duha, nggak apa-apa. Ini udah jam 11 saat, memang masih ada waktu duha. Tapi jam setengah 12 saat masih ada, masih apa, salat aja, masih boleh kok. Jadi waktu duha adalah waktu sejak matahari terbit dan meninggi hingga sebelum waktu zawal menjelang azan zuhur. Selama itulah kita diperbolehkan untuk menunaikan salat duha. Namun, waktu sholat duha yang terbaik adalah ketika panas matahari mencapai puncaknya, sehingga pasir pun terasa panas. Nah, jam berapa itu kira-kira ya? Sekitar jam 10 pagi, jam setengah 11 atau jam 11. Nah, itu paling utama lah, waktu yang paling utama. Makanya ketika orang-orang dulu itu haji, ya, tadinya tuh orang-orang berlomba-lomba melempar jamrah Aqabah itu waktu duha, karena waktu terbaik katanya. Jam 10, jam 11. Masalahnya berdesak-desakan akhirnya ada yang meninggal gitu. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya awwabin, yaitu salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah tak kala kaki anak-anak unta kepanasan. Karena panasnya pasir yang dipijakinya. Udah mulai panas. Ya. Tak kala pasir mulai kepanasan. Ini jam 10 dan jam 11. Dan salat awabin adalah salat duha. Yang dimaksud dengan salat awabin adalah salat duha. Nabi bersabda, "La yuhafidhu ala salati duha illa awabun." Qala wa hiya salatul awabin. Tidak ada yang melihara salat duha kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Beliau bersabda, dia adalah salat awabin, salat orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu keutamaan ya. Orang hari ini yang ya, salat duha, dia tahu salat duha ini mudah mendatangkan rezeki, maka dia banyak melakukan salat duha. Salat duha terserah ya, minimal 2 rakaat. Ada yang salat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Terserah ya, semampunya. Nah, pada waktu tersebut memang orang-orang sedang berada di puncak aktivitasnya, teman-teman. Kecuali santri memang aktivitasnya lagi ngafal-ngafal kan, bisa sholat lah karena memang ibadah ya. Nah, tapi orang-orang yang bekerja, berjualan, berdagang dan lain-lain, mereka lagi puncak-puncaknya itu ya. Ya, orang yang bekerja, ya, puncak-puncak mereka disibukkan dengan pekerjaan dan dunianya masing-masing. Oleh sebab itulah orang yang menyempatkan waktunya untuk mengerjakan sholat duha sangatlah beruntung. Nah, ini teman-teman ya. Kita masuk ayat kedua. Wal-laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Ya. Demi malam apabila telah sunyi. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan tentang ayat ini. Itu diantaranya, apa maksud demi malam apabila telah sunyi? Yang pertama, demi malam tak kala datang kegelapannya. Itu yang kedua, demi malam tak kala di puncak gelap gulitanya. Demi malam tak kala gelapnya meliputi manusia.
dan demi malam tak kalah sunyi senyap. Ini memang kegelapannya. Coba bayangkan teman-teman hari ini kalau malam nggak ada lampu ya. Mungkin teman-teman hari ini belum pernah merasakan seperti itu. Nggak tahu ya kalau memang pernah ada yang pulang kampung ya, ada yang berasal dari kampung pelosok banget itu ya. Memang itu kalau nggak ada lampu itu teman-teman baru merasakan. Tapi kalau teman-teman orang kota yang udah di kota lahirnya itu mungkin nggak akan pernah. Tapi coba bayangkan ya ketika mati lampu semua kegelapan, ya betul-betul mengerikan teman-teman. Ya, betul mengerikan ya. Oke, waktu malam adalah waktu yang senyap dan sepi, semua orang beristirahat kecuali sebagian kecil yang masih beraktivitas pada malam hari. Dalam surah yang lain, surah Al-An'am ayat 96, Allah menyebutkan falikul isbah wa ja'alal laila sakana. Dialah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Dan pada tafsir surah Al-Lail ayat 2 juga telah jelaskan waktu malam merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai pakaian dan ketenangan. Jadi malam kita istirahat. Kita nggak mampu, ya. Kita nggak bisa seperti Allah. Ya. Nggak tidur-tidur. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia nggak butuh istirahat, nggak butuh tidur. Kalau kita nggak tidur-tidur ngantuk kita. Nggak bisa lagi ngafal Quran. Teman-teman 2 hari, 3 hari nggak tidur-tidur udah teler. Ya. Karena kita terbatas, kita emang makhluk yang lemah. Ya. Malaikat aja nggak tidur-tidur, teman-teman. Ya. Ya, malaikat lebih kuat dari kita. Nah, waktu malam tersebut sudah seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah, misalnya di waktu sahur. Oleh karena itu, sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan وَعِبَادَهُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَهُ بِاللَّيْلِ إِذَا أَظْلَمَ, yaitu demi hamba-hambanya yang beribadah kepadanya pada malam hari tak kalah gelap gulita. Ya, orang asik tidur semua di situ ya. Kalau ada yang sempat untuk bangun malam ya, salat tahajud kayak tadi ya, sebelum sahur misalkan atau waktu sahur dia beribadah, beristighfar, maka sungguhlah dia termasuk orang-orang yang mulia dan termasuk orang-orang soleh ya. Alaikum biqiyamil lail, seperti dalam hadis ya. Hendaknya lah kalian dengan qiyamul lail fa innahu da'bus salihin min qablikum ya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Hendaknya lah kalian salat malam, sungguh ini adalah contoh ataupun uh, kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kalian. Ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, kita nggak cepat-cepat ya teman-teman ya. Biar kita jelas, paham ya. Insya Allah. Mungkin 2 hari juga nih kayak selesai. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada waktu 20 menit lagi ya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Ya, setelah Allah bersumpah dengan duha dan malam, Allah menyebutkan 2 pernyataan. Pernyataan pertama, Allah tidak meninggalkan Nabi. Pernyataan kedua, Allah juga tidak akan membenci beliau. Allah tidak meninggalkan, Allah tidak membenci Nabi. Jadi karena enggak seperti perkataan si wanita Quraisy tadi itu, Ummu Jamil binti Harb ya. Setannya telah meninggalkannya, dia bilangnya. Karena enggak datang wahyu mungkin. Ya. Nah, pada bagian pertama Allah menggunakan kalimat Rabbuka, nama Allah, mengandung sifat rububiyah dan tarbiyah. Ya. Allah seolah-olah ingin menenangkan Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbmu lah yang telah mendidik engkau dengan tarbiyah khusus dan perhatian kepada engkau. Maka Rabbmu tidak mungkin meninggalkan engkau. Jadi Allah lah yang sudah mengajarkan Nabi Iqra ya, dari malaikat melalui perantaraan malaikat Jibril. Iqra, disuruh baca, ma'ana biqari, saya nggak bisa Iqra, sampai dipeluk oleh Jibril. Iqra, baca ketiga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Barulah Nabi
bisa gitu kan. Karena Nabi seorang yang ummi, Nabi seorang nggak bisa baca tulis, tapi diajarin ikra, baca, baca. Ya. Jadi Tuhan Rabbnya yang telah mendidik Nabi Muhammad nggak mungkin ditinggalin. Ya, nggak mungkin aku tinggalin, wahai Muhammad. Dengan demikian, prasangka Ummu Jamil tadi, si istrinya Abu Lahab, tidaklah benar. Oleh karenanya, Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya berkata, "Ma tarakaka mundu a'tana bika." Ya, artinya Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak Allah perhatian terhadapmu. Wala ahmalaka mundu rabbaka wa ra'ak. Dan Allah tidak pernah melupakanmu sejak mendidikmu dan memperhatikanmu. Bal lam yazal yurabbika ahsana tarbiyah. Tetapi senantiasa Allah mendidikmu dengan tarbiyah yang baik. Wa yu'lika darajatan ba'da darajatin, itu Allah meninggikan derajatmu, ya, tahap demi tahap. Itu teman-teman ya. Jadi nggak mungkin Allah, karena Nabi diangkat Rasul, ya, wahyu belum selesai, belum terputus, masih banyak message-message dari Allah yang ingin disampaikan kepada manusia. Karena Rasulullah khataman nabiyyin, yaitu Nabi adalah Nabi terakhir, ya, dan rahmatan lil alamin, untuk kita semua. Karena Nabi setelah meninggal juga message-nya, maka tidak ada Nabi wala nabiyyan ba'di, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Jadi semua syariat sebelum Nabi Muhammad terhapuskan. Ya, bahkan Nabi mengatakan seandainya Musa hayyan, kalau seandainya Musa hidup, maka dia akan jadi umatku, kan dia tunduk terhadap syariatku. Nah, pada bagian kedua tadi Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Pada bagian kedua itu Allah menggunakan wama qala. Nggak ada Rabb di sini, ya, Rabb juga. Tapi yang maknanya adalah Allah tidak membencimu. Nah, pada bagian ini Allah tidak menggunakan kata ganti untuk Nabi Muhammad sehingga menjadi wama qalaka. Ya. Nah, Allah tidak mencimu, tapi Allah mengatakan wama qala. Dan Allah tidak membenci. Nggak mengatakan qalaka. Hmm. Tadi kan wadda'aka, ma wadda'aka, ada kanya, ya, ada kata ganti kamu. Tapi di yang kedua wama qalaka, nggak disebutkan ma wadda'aka rabbuka wama qalaka, nggak disebutkan seperti itu. Ataupun nggak disebutkan wama rabbuka qalaka, nah, gitu nggak ada. Ya. Tapi Allah tidak membenci. Hal ini karena kalimat Allah membencimu itu berat didengar oleh Nabi SAW. Karena membenci itu berat. Ya. Meskipun kalimat tersebut memang ditujukan kepada beliau, lalu tak kalah disebutkan bahwa Allah tidak membenci Nabi, maksud ini adalah Allah membela dan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wama qala, dan tidak membenci. Jadi halus ya, ini apa namanya ya, apa kata-katanya sangat sopan ya, sangat halus ya. Allah bisa aja, Allah maha kuasa, Allah aziz, ya, hakim ya. Bisa aja Allah ngapain sopan-sopan umatku gitu kan, atau kata-kata tegas saja. Tapi lihat bagaimana Allah pun, karena Allah nggak sebut wama qalaka, wama rabbuka qalaka, Allah membencimu, itu Tuhan membencimu, enggak, tapi wama qala, dan dia tidak membencimu, wama qala, dan dia Allah tidak membenci. Jadi kata-kata halus kalau pakai dia daripada langsung ya. Ini dia nggak suka sama kamu. Dia nggak suka sama kamu langsung, si ini nggak suka sama kamu, kan lebih keras gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, ini sampai ayat ketiga ya. Nah, pelajaran penting di sini apa? Yaitu yang pertama adalah sifat Allah yang dinafikan. Dalam di antara tiga ayat ini, yaitu kita tahu ada pelajaran penting di sini, yaitu sifat Allah yang dinafikan. Apa itu? Itu salah satu kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah, bahwasanya tiada satupun sifat yang dinafikan dari Allah kecuali melazimkan kesempurnaan sifat uh, dari lawannya. Ya, nah, seperti Ustaz katakan tadi ya, jika Allah menafikan sifat kantuk pada dirinya, jadi Allah nggak ngantuk, yaitu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, kita sebagai manusia justru menetapkan kebalikannya. Kita tidur dan mengantuk. Ketika Allah menetapkan sifat kepada dirinya, la ta'khudhu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Maha la ilaha, tidak Tuhan selain Allah, Hayyu Qayyum, maha hidup dan maha qayyum, maha berkuasa, maha bangun, maha maha apa ya, mengatur ya. Dan dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Sebaliknya manusia ya,
Harus ngantuk, harus tidur, nggak mampu. Nah, inilah menunjukkan Allah maha terjaga dengan segala kesempurnaannya. Ya Allah maha terjaga ya. Allah yang mengatur langit dan bumi, mengatur hujan semua Allah terjaga. Allah nggak bisa Allah itu tidur, berarti lemah. Kalau Allah punya sifat tidur, dia bukan Rabb ya. Dengan demikian pujian kepada Allah adalah dengan menetapkan lawannya tadi itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dijuluki Khalilur Rahman, itu kekasih Allah. Dengan demikian tidak ada manusia yang lebih mulia di muka bumi ini selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khalilur Rahman. Ya. Digelar Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya. Kalau Nabi Musa Kalimullah, yang ngobrol, orang yang ngobrol sama Allah. Nabi Muhammad lebih mulia lagi, itu Khalilur Rahman, itu Khalilullah. Ya, itu kekasih Allah. Masih ada waktu 10 menit lagi ya teman-teman ya. Oke, kita masuk satu ayat lagi ya. Insyaallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini message dari tadi itu. Ya, message lagi ini, message Allah. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari permulaan. Artinya yang negeri akhirat lebih baik daripada ula, daripada dunia. Ya, sungguh yang terakhir itu bagi Nabi lebih baik daripada yang awal. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan inilah dalil bahwa tingkatan atau level Rasulullah selalu naik setiap saat. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, makin tinggi pula kedudukan Nabi di sisi Allah, semakin dekatnya beliau dengannya Allah. Dengan demikian kedudukan Nabi di sisi Allah menjadi sempurna tak kala beliau meninggal dunia, sehingga kedudukan beliau pun lebih afdal. Lebih mulia. Nah, di sini ada pelajaran penting di ayat keempat ini, teman-teman, yaitu bertawasul dengan Rasulullah SAW. Ya. Hal ini tidak berarti, yaitu bertawasul dengan Rasul. Hal ini tidak berarti bahwa keadaan Nabi SAW yang telah meninggal dunia menjadikan suatu doa lebih mustajab jika meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah. Ya, anggapan ini tidak pernah ada dalam pikiran para sahabat. Bahkan berdoa dengan cara seperti itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat karena mereka menganggap itu tidak berguna. Jadi nggak mesti harus doa di depan kuburan beliau gitu, teman-teman. Ya. Ataupun meminta kepada beliau, ya tentu Nabi mustajab doanya ya. Nah, gitu kan mustajab doanya. Tapi apalagi kalau misalkan seorang yang dahulu ketika Nabi masih hidup, maka kami bertawasul, para sahabat mengatakan kami bertawasul dengan beliau. Kan tapi sekarang kami bertawasul dengan doa paman Nabi. Ya, mereka bahkan berdoa dengan cara seperti itu tidak pernah dilakukan ya tadi. Hal ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi musim kekeringan pada pemerintahannya. Jadi ketika Nabi meninggal dunia, pada Khalifah Umar bin Khattab, itu Khalifah kedua, terjadi musim kekeringan yang dahsyat. Jadi beliau nggak datang ke kuburan Nabi. Ya bisa aja sih beliau datang ke kuburan Nabi meminta, ya wahai Nabi gitu kan. Nabi tentu hidup ya. Ya, maksudnya karena innal arda la ya'kul ajsadul anbiya. Sungguhnya bumi ini tidak akan makan jasadnya para nabi. Ya, jasad para nabi ini utuh, teman-teman. Waduh, ngeri ya. Subhanallah, Allah agungkan. Jadi apa tadi, terjadi kekeringan ya. Dan Umar bin Khattab tidak mendatangi kuburan Rasulullah, tetapi mendatangi Al-Abbas yang merupakan paman Nabi SAW. Umar meminta kepada Abbas untuk berdoa. Umar berkata, dahulu ketika Nabi masih hidup, kami bertawasul dengan beliau. Ya, ketika Nabi masih hidup, ya Rasulullah doakan saya masuk surga, ya Rasulullah doakan saya ini. Nah,
Akan tetapi sekarang kami bertawasul dengan doa paman Nabi. Dia minta doa kepada paman Nabi karena ada keturunan hubungan darah dengan Nabi SAW. Jadi nggak perlu harus datang ke kuburan. Ya, kalau kita datang ya boleh kita berdoa sih, nggak masalah kita berdoa di depan kuburan Nabi, ya, depannya orang yang paling mulia di seantero bumi ini. Ya. Tapi tidak ada kekhususan seperti itu. Ya. Nah, ya, karena berdoa di mana saja insya Allah mustajab kalau memang kita dengan hati yang karena doa itu juga adalah bukan kepada Nabi, kita berdoa kepada Allah. Ya. Bahkan kita pun disuruh selawat kepada Nabi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Nah, Umar bin Khattab minta doa kepada dari paman Nabi karena setelah meninggal dari paman Nabi karena setelah meninggal dunia. Ya, Nabi tentu tidak dapat dimintai untuk berdoa kepada Allah. Dengan demikian, Umar pun mendatangi paman Nabi yang masih hidup. Nah, tadi paman Nabi juga merupakan orang yang soleh yang dapat mendoakan kaum muslimin yang tertimpa kekeringan pada saat itu. Nah, inilah syubhat ataupun keraguan yang sering dilontarkan banyak orang, teman-teman. Yaitu mendatangi makam orang mati yang semasa hidupnya soleh atau para syuhada lalu minta doa kepada mereka. Padahal mereka justrulah membutuhkan doa orang yang masih hidup. Jadi, eh, boleh sih ziarah para ulama, ya, makam, ya. Tapi jangan dijadikan itu rutinitas ataupun kewajiban. Gitu. Artinya, dan takutnya nanti ada kesyirikan di situ, teman-teman. Jadi seolah-olah apalagi ada orang-orang yang memang tauhidnya kurang bagus, ya, sehingga dia bukan meminta lagi kepada Allah. Misalkan dia syekh Syekh Jabir, syekh apa yang misalkan orang yang mulia gitu, wahai syekh tolong saya ya syekh, gitu. Kok tolongnya minta kepada syekh, itu udah tauhid uluhiyahnya udah salah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ya, datangi kuburan nggak apa-apa, kita ziarah orang apa namanya orang saleh, ya, kita mendoakan kepada mereka, mereka perlu doa kita juga. Ya, artinya nggak ada yang selamat dari azab kubur itu, ya. Bahkan Nabi mengatakan seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur itulah Sa'ad bin Mu'ad, ya. Begitu kuatnya apa namanya amalan dia. Tapi nyatanya semua orang ada himpitan kubur, fitnah azabil qabr. Mau orang soleh apapun gitu. Jadi mereka perlu doa kita. Gitu. Jadi apalagi masa kita suruh dia berdoa, ya wallahu alam. Tapi intinya tidak ada khususan itu, ya. Apalagi kita meminta kepada dia, itu udah syirik. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup tidak mati. Eh, Sebagai contoh, suatu ketika terjadi perang Mu'tah, ya, pernah saya sampaikan di di Sirah Nabawi dulu, ya, Mu'tah. Ya, Rasulullah SAW tidak ikut dalam perang. Nah, perang Mu'tah ini, teman-teman, Rasulullah tidak ikut dalam perang. Saya pernah sampaikan ini begitu ya, teman-teman. Nah, beliau mengirimkan Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang. Zaid itu anak angkatnya, ya. Zaid bin Haritsah. Abu Qatadah menceritakan bahwa ketika Rasulullah naik ke mimbar, beliau bersabda, "Innahum talaqu falaqaul adu." Artinya mereka berangkat sampai bertemu musuh, kemudian Zaid gugur sebagai syahid. Maka mintakanlah ampunan untuknya. Lalu kaum muslimin pun minta ampunan untuknya. Zaid mati dalam keadaan syahid, namun Nabi tetap memerintahkan para sahabat untuk mendoakannya. Padahal Nabi aja bisa doakan sendiri, kan? Hal ini karena ia membutuhkan doa orang yang masih hidup, bukan sebaliknya. Ya, Zaid orang soleh, mati syahid lagi, syuhada. Mati syahid sebagai syuhada. Bagaimana pahala mati syahid itu, ya, dikuburkan tanpa harus dimandikan, ya. Darahnya menjadi saksinya di hari akhirat kelak, dia akan bersinar-sinar ketika dibangkitkan. Nah, dan dia bisa memberi syafaat 70 keluarganya, pahala luar biasa. Tapi Nabi suruh para sahabatnya untuk mendoakan. Doakanlah, mintalah ampunan untuknya. Doakan. Hal ini karena ia membutuhkan doa orang yang masih hidup, bukan sebaliknya. Nah, bukan kita yang berdoa kepada si Zaid, ya. Nah, itulah tujuan sebenarnya dari ziarah kubur hari ini, teman-teman. Ini penting, ya. Ini tauhid, ya. Nah, pentingnya tujuan sebenarnya ziarah kubur yaitu mendoakan orang-orang yang dikubur, bukan kita minta doa sama dia. Kita mendoakan mereka. Walaupun orang soleh sekalipun, kita mendoakan untuk mereka.
Ya, mudah-mudahan kita bisa ditempatkan, kita berdoa kepada Allah bukan kepada mereka, berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa ditempatkan seperti dengan orang soleh ini di satu tempat. Nah itu dia, bukan kita berdoakan ya Syekh ini Syekh itu tolong saya, ya, itu udah syirik teman-teman. Itu berdoanya bukan kepada Allah lagi, udah kepada Syekh itu, sedangkan kita suruh doakan. Nah, itu diantaranya tujuan ziarah kubur, dan tujuan lain diantaranya adalah mengingatkan mati dan kehidupan akhirat. Nah, itu tujuan kita ziarah kubur, lihat anak kita yang meninggal, lihat pasangan kita yang meninggal, lihat orang tua kita yang meninggal. Maka innaha tudzakirukumul maut, itu dengan kita ziarah kubur maka kita akan ingat kematian. Kita tidak ada yang ragu, semua kita akan dikuburkan dengan sehelai kain. Ya, kain kafan dimasukkan ke dalam dia. Itu kalau teman-teman datang ke kuburan, terutama ibu-ibu itu nggak kuat biasanya, apalagi suaminya meninggal ataupun kuat, makanya kayak ibu nggak terlalu digalakkan untuk datang ya. Tapi kalau dia mentalnya kuat nggak masalah. Ya sedih-sedih biasa nggak masalah. Yang tidak boleh adalah meratapi, itu tidak boleh meratapi, nangis keras-keras. Nah, itu menunjukkan dia tidak ridho. Karena semua kita akan kembali kepada Allah. Dia pun akan kembali dalam satu liang lahat. Ya. Tidak ada yang menemani, kemudian orang semua meninggalkan. Kalau teman-teman datang ke kuburan, maka teman-teman akan ingat kepada mati. Nah, karenanya barang siapa yang berziarah ke kuburan bukan dengan tujuan ini, berarti tujuannya keliru. Ini dia cukup ya, 4 ayat hari ini, udah jam 7. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat ke-5 ya. Lumayan agak panjang tafsir Ad-Duha ini ya. Karena syarat dengan makna. Ya, semua ayat syarat dengan makna, tapi terkadang ada hal yang perlu kita ceritakan ya. Artinya, nah inilah kita perlu belajar tafsir ya, semakin memantapkan iman kita, semakin kita bisa tadabbur Al-Quran ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Allahumma ya, faqihna fi dinina wa alimna takwil ya. Ya, baik teman-teman, ini saja pelajaran kita hari ini. Aqulu qawli hadza, tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau nggak ada kita sudahi.